Apa yang di surga kami beri puji terima kasih Tuhan Yesus labanuan Allah Ta'ala kami ti pemandu mana Allah Ta'ala kami penuh pengasih Allah Ta'ala ti penuh pengerindu ngagai genap ikut kami anak Tuhan Tuhan Yesus sudah kami terus ke gempuru kami tu kami nyerang ke jari Tuhan Yesus lah kenuan ngena bala anebiak nuan ke lemah itu nyadi perengkan Tuhan ia ti ngirin ke main jakuk nuan lalu kenyang ke Tuhan Christmas kami ke malam tu lakah bisi kau di mana di antara kami lalu pengerindu di dalam hari Tuhan datai ngagai genap ikut kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sau tulung gempuruk kami Tuhan. Terima kasih apa yang di surga dalam nama Tuhan kami beri puji terima kasih. Amin. Duduk. Oke, terima kasih ya Pastor Panjang Abang sudah main kita bersampi. Dia tu aku dekat dengan lekok sambut dari pengurusi BM Emnoa ianya Puan Madasya ngaunya aku mereka masa ngagian mereka lekok serta dua bagi pengurusi Emnoa. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita pada malam hari ini di tempat ini. Saya mewakili Kerja BM Emmanuel mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua khususnya bagi jemaat Tuhan dari sisi Iban. Ada yang cakap tadi, kamu cakap Iban, belum pandai saya, nanti saya belajar. Dan sudah pasti kita mengalami persekutuan yang indah di kerja ini, bahkan kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih saya juga ucapkan kepada ketua daerah kita, tidak ada, belum sampai mungkin, dan kepada semua pastor dan keluarga yang telah terlibat dalam pelayanan sisi Iban selama ini dan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga, terima kasih kepada penyelaras yaitu saudara kita Encik Nanggai. Sudah pasti Tuhan akan membimbing pelayanan ini dengan luar biasa. Saya percaya pada malam ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi selamat Hari Natal dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan seterusnya kita menyerahkan dan masa dan tempat ini kita serahkan kepada yang membawa kita dalam ibadah. Aku mari terima kasih dengan pengurusi BM Emmanuel dan mari kami dengan serta dua jakok sambut arinuan. Udahnya dia tu aku kak mari masa ngau tempat tu ngagai tim puji ngau sembah kadirian oleh tim Encik itu benar dia tu aku mari masa.
kita sama-sama mengucapkan selamat hari Natal. 1, 2, 3. Selamat hari Natal. Beri tepukan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, kita puji Tuhan dalam bahasa Iban ini tadi. Biarpun sedikit bahasa Iban tadi, tapi tetap juga kita memuji dalam bahasa Iban. Dan sebelum kita akan menghadap Tuhan, kita akan nyembah Tuhan. Tuhan me, Tuhanku, Tuhan me. Kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita.
puji sembah kami. Mulia ketinggi nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Semena dalam nama Tuhan kami terus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepukan yang terbaik bagi Tuhan. Semua jemaat silakan duduk. Shalom. Shalom dan selamat malam saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat datang dan selamat merayakan hari Natal, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, pada hari ini saya hanya mau kita merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan tentang satu tema, yaitu adalah Yesus Juru Selamat dunia. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu adalah mengenai Yesus Juru Selamat dunia. Dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana apabila kita mengalami kehidupan kita di dalam dunia ini, banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Banyak permasalahan yang bertubi-tubi yang menghantui kehidupan kita, yang membuatkan kita tidak memiliki kepastian untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Dan kita merasa kita dihantui dengan banyak penderitaan-penderitaan sehingga kita tidak dapat memikirkan hal-hal yang tertentu di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, di mana kita diingatkan akan satu kebenaran yang kekal di dalam kehidupan kita semua, yaitu di sini adalah mengenai Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, di mana kalau kita melihat daripada tema ini, di mana Yesus datang ke dunia ini adalah hanya satu tujuan sahaja, yaitu adalah tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia daripada belenggu pendosaan kita, belenggu dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan di mana kita sebagai umat pilihannya, di mana kita diberikan Yesus Kristus, salah satu yaitu di mana Yesus memberikan kita harapan, yaitu adalah harapan yang kekal bagi kita semua umat-umatnya di dunia ini. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini melalui perayaan Natal ini, di mana kita diajak untuk merenungkan karya penebusan Yesus sebagai Juru Selamat, di mana kita akan memahami betapa dalamnya kasih Allah ini kepada kita semua, dan bagaimana kita sebagai umatnya, bagaimana kita dipanggil untuk meresponi kasih tersebut dengan iman kita, dengan kepercayaan kita secara pribadi di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita penyerahan diri kita sesungguhnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang akan kita renungkan bersama-sama pada petang hari ini. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42. Saya akan membacanya bagi kita. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, di mana dalam ayat ini merupakan sebahagian daripada kisah yaitu mengisahkan tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di Pergi Yakub,
yang dinyatakan di dalam Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-42. Jadi setelah kita mendengar akan hal ini, perkataan Yesus ini di dalam kehidupan kita, di mana perempuan Samaria itu dia segera berlari ke kota dan ia ingin memberitakan tentang Yesus Kristus ini. Dan di mana ramai orang yang datang untuk mendengar tentang Yesus sendiri ini. Dan setelah mereka mendengar tentang hal tersebut, mengenai pengajaran tentang Yesus ini, di mana mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, di mana pengakuan iman orang Samaria ini adalah sangat luar biasa. Karena di sini adalah yang pertama adalah di mana perempuan Samaria ini ia membawa kesaksian yang mendorong orang lain untuk mendengar tentang Yesus Kristus ini. Dan yang kedua adalah di mana pengakuan iman orang Samaria ini adalah sangat luar biasa, karena yang kedua adalah setelah mereka mendengar perkataan Yesus, mereka mengalami iman yang sejati di dalam dia. Bukan sekadar mereka bergantung hanya pada cerita orang lain sahaja. Jadi yang seterusnya, yang ketiga adalah di mana mereka mengakui bahwa Yesus ini bukan hanya sebagai juru selamat bangsa Israel, tetapi adalah sebagai juru selamat bagi seluruh dunia. Jadi dengan itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, pernyataan ini adalah sangat bermakna karena orang Samaria secara budaya dipandang terpisah daripada umat Yahudi, di mana pengakuan mereka adalah menunjukkan bahwa kasih Allah ini tidak terbatas dan keselamatan yang telah dibawakan Yesus Kristus ini adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk seorang pribadi sahaja, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini, tanpa mengira latar belakang siapa pribadi kita masing-masing. Jadi dengan itulah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat daripada pelajaran daripada ayat ini pada petang hari ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, di mana lewat daripada pelajaran ini adalah merupakan salah satu pertemuan dengan Yesus yang memberi makna di dalam kehidupan kita, di mana kesaksian tentang Yesus ini menjadi satu cerita yang hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi dengan itu, melalui firman Tuhan ini, di mana manusia menemui keselamatan yang sejati, yang kekal hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di mana perempuan Samaria ini adalah dia dipanggil untuk menjadi saksinya Allah di dalam kehidupan kita semua. Begitu juga dengan kehidupan kita masing-masing, di mana kita ini dipanggil secara khusus untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dengan itulah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua harus memiliki pengalaman kita masing-masing. Bagaimanapun kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita percaya bahwa lewat daripada kesaksian kita masing-masing, itulah yang akan memberikan satu dampak kepada seluruh umat yang ada di sekitar kita, dan sehingga mereka melihat bagaimana dan siapa Allah yang kita sembah dan yang kita percayakan, yang kita imani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan itulah, untuk kesimpulan kita pada petang hari ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan lewat daripada tema yang telah kita renungkan bersama-sama, yaitu adalah mengenai Yesus Juru Selamat dunia ini, di mana kita diingatkan
bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah sungguh luar biasa, di mana kita dinyatakan bahwa kita ini sebagai umat pilihan Allah, di mana kita harus menyatakan bagaimana kedatangan Tuhan ke dunia ini, sehingga kita harus memancarkan kehidupan itu secara nyata dalam kehidupan kita, sehingga orang yang akan memperhatikan, terutamanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Injil kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diberkati. Dan disitulah mereka akan mau tergerak hati untuk mau mendengar siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dengan itulah Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, di mana Yesus telah pun menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita melalui pengorbanannya, yaitu di mana Yesus, dia sanggup mati bagi kita di kayu salib, dan sehingga dia bangkit untuk memberikan pengharapan yang kekal di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami hal tersebut dalam kehidupan kita dengan cuma-cumanya. Jadi di mana dia sebagai juru selamat yang kekal dalam kehidupan kita, dia yang akan membawa keselamatan itu kepada kita semua, dan dia juga yang akan memberikan pengampunan itu kepada kita semua, dan sehingga kita benar-benar mengalami damai sejahtera yang kekal di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dengan itulah di mana keselamatan ini adalah merupakan anugerah yang tidak pernah dapat kita memperoleh melalui usaha kita sendiri. Hanya melalui Tuhanlah kita mampu untuk melewati ataupun berhadapan dengan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Jadi dengan itu sehingga kita mengalami hal yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cumanya, dan sehingga kita benar-benar memberikan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, agar Tuhan akan mencurahkan hikmat kepada setiap pribadi kita, sehingga kita mampu untuk melawan segala tipu muslihat yang ada di dunia ini. Oleh dengan itulah Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama memberikan respon ini, di mana kita harus memberikan respon kasih Allah ini dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah di mana kita harus memiliki kesetiaan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah di mana kita harus hidup sebagai saksi Kristus. Dan yang terakhir adalah di mana kita harus membawa kabar baik ini kepada dunia yang sangat memerlukan cahayanya di dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang saya kongsikan bagi kita pada petang hari ini. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya minta persiapan daripada Pastor Jimmy untuk membawa kita dalam doa. Ya, kita berdoa dalam bahasa apa? Hah? Ya. Mana lebih bagus? Bahasa Iban ke bahasa Malaysia? Tempur. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui anugerah dan tanda kasih Tuhan, Yesus lahir menjelma menjadi manusia, dan ada hadir di tengah-tengah kami, khususnya juga bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami tahu bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi pengharapan kami, yang menolong, membantu kami lebih mengerti akan tentang keselamatan, kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam Yesus kami diselamatkan, kami dilepaskan, dan kami dimerdekakan. Khususnya melalui firman Tuhan kami dengar pada hari ini, bahwa apabila kami benar-benar hidup di dalam Tuhan, kami adalah orang yang memiliki penyembahan yang lahir dari dalam hati kami yang sungguh-sungguh. Karena itu adalah penyembahan yang hidup, yang merupakan penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan dengan pengakuan sepenuhnya, Tuhanlah Juru Selamat, Raja kami di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan,
berikan terus pengertian kepada semua kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami mendapat pertolongan pada Tuhan. Terima kasih apa di surga. Ketika pengasihan Tuhan beri anak Tuhan tunggal Yesus ke kami. Ada ke dunia Tuhan, bisi bergulai dengan kami. Yang kebetulan Tuhan kami nemu, hari semuanya kami diberi pengelepas. Kami diberi penghidup di baru, kami diberi jalan di baru, pengarap di baru dalam Yesus. Nyalai Tuhan sereto kami kempuruk lawan kami nemu, Nuan ajak boleh melepas ke kami. Mari penghidup di meruan ngai semua kami Tuhan. Nanya kempuruk kami bakal lemah itu Tuhan. Tuhan turun mulai pengelandian ngai kami. Waktu kami terus ninga ada Tuhan. Merti ninga ada Tuhan. Waktu kami seluruhan hidup dalam semua pengawal kami Tuhan, nitih ke jalai, nitih ke jagoan Tuhan. Terima kasih apa Tuhan berkat uluan Tuhan, bakal lemah itu Tuhan dalam semua yang diadu ya Tuhan, dalam semua utai Tuhan, dalam yang melayani batu-batu Tuhan, Tuhan meri ya pengelandian, meri ya kuasa, dan semua kami sereto Tuhan, kempuruk sereto, Nuan bisik batengah kami Tuhan. Pengaga hati Tuhan bisik batengah-tengah kami boleh muji dan Tuhan, ketika Nuan kemeri penghidup, meri pengelantan bagi semua kami. Terima kasih apa di surga. Dalam nama apa? Dalam anak dan roh Tuhan kami ada bersamping. Amin. Surga menyembah
Sekarang saya memberi masa untuk penyelaras sesi IBAN kita, yaitu Encik Nanggai, untuk dia memberi jakuk seleka dua, yaitu aku beri masa. Shalom. Oke, selamat petang kepada kita semua. Saya menggunakan bahasa Melayu ya. Oke. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan kasih dan anugerahnya, oleh karena penyertaan Tuhan, kita dapat hadir berkumpul bersama merayakan acara ataupun aktiviti santai Christmas kita pada tahun ini di BIM Immanuel. Dan seterusnya saya mengucapkan selamat datang kepada pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja. Saya lihat ada pengetua BIM Gaya, kawan saya Mak Yaya juga hadir bersama dengan kita di sini. Dan gereja ini sangat menyokong sisi pelayanan gereja IBAN ataupun sisi IBAN kita. Mak Yaya, dia memberi kebenaran kepada pastor dia untuk hadir bersama-sama dengan kita, membantu kita. Begitu juga dengan gereja-gereja lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada penetua-penetua, walaupun mereka tidak hadir bersama dengan kita, karena mereka membenarkan pastor mereka terlibat di dalam pelayanan sesi IBAN. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dan seterusnya saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga juga ya kepada gereja umum BIM Immanuel yang sangat berkorban, saya tengok, sangat sangat bersemangat, sangat terbuka dalam membantu sesi IBAN. Dan begitu juga dengan jemaat sesi IBAN, untuk menjayakan aktiviti ini. Saya sangka tidak ramai kita yang hadir, tapi saya tengok pada petang ini sangat ramai kita. Puji Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua.
Dan seterusnya sedikit berkenaan dengan sesi Iban. Sebenarnya kebaktian kita sisi Iban kita buat setiap Ahad 5:30 petang, setiap Ahad, dan tidak ramai kami, beberapa belas orang kadang-kadang. Walaupun tidak ramai saudara, tetapi kita mengalami suatu suasana yang bahagia. Bahagia maksud saya adalah kadang-kadang kebaktian kita, pertemuan kita penuh dengan gurau senda, penuh dengan gelak tawa, penuh dengan berbagai cerita. Jadi kita merasakan persaudaraan, kebersamaan itu sangat ada. Itulah orang kata, walaupun kita waktu kita sedikit, kita akan saling menghargai antara satu sama lain. Betul? Dan seterusnya memandang ke harapan sisi Iban ini, saya melihat ini satu permulaan pelayanan ya. Sebab saya melihat satu kesatuan. Kehadiran kita di sisi Iban, saya tengok dihadiri oleh beberapa jemaat dari beberapa buah gereja di Lawas. Dan saya melihat keadaan itu adalah satu kesatuan di dalam pelayanan. Dan walaupun sedikit, tapi kita ini berasal daripada pelbagai gereja di sekitar Lawas ini. Iban yang hadir di sini adalah daripada beberapa buah gereja di sini. Ada dari BM Siang, ada dari Belugus, dan ada dari Gaya. Dan saya melihat ini satu kesatuan, satu permulaan yang baik untuk kita bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Betul benar. Aku bersampai ya, ngagai Allah Ta'ala tinggal langit ngarunya, serta nampak anak manusia selama jaga segini hari. Ngambil keberkat semua bala kita, nak kira bangsa. Teguh batu, teguh nyawa, hidup dalam pengasihan Allah Ta'ala. Haleluya. Amin. Selamat hari ke-11. Terima kasih, Cik Nangai. Sekarang saya minta persiapan dari Pastor Samsulo untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan. Lepas itu terus berdoa untuk makanan yang nanti akan kita sedia di atas. Lepas itu terima kasih juga kepada para ibu-ibu yang sudah menyediakan makanan. Oke, sekarang saya memberi masa untuk Pastor Samson mau kita di dalam doa. Mari kita berdiri semua. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami manusia, sehingga dalam Engkau kami dipersatukan. Karena itu Bapa kami bersyukur kepada Tuhan. Terbukti pada petang hari ini kami dapat bersama-sama, walaupun kami terdiri daripada berbagai bangsa dan suku bangsa, kami boleh berkumpul untuk menyembah Tuhan dan meninggi dan memuliakan nama-Mu pada petang ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin dan memberkati kami, sehingga kami sebagai jemaat-Nya Tuhan benar-benar menghargai satu sama lain dalam tubuh Kristus. Hidup seperti mana yang seharusnya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, yang saling mengasihi, saling membangun, saling mempersatukan, dan saling menguatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kesempatan ini hamba mau berdoa, pertamanya bagi saudara-saudara kami suku Iban yang ada di Lawas ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah berkenan sehingga memulaikan satu ibadah yang ada dilaksanakan di tempat ini. Sebab itu Bapa kami berdoa, kami serahkan pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami mau memulaikan pelayanan ini dengan pimpinan Allah yang Maha Kuasa, sehingga ibadah kebaktian
masa ibadah ini akan terus terlaksana di tempat ini, dan di mana akan membawa lebih ramai saudara-saudara kami yang datang untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di tempat ini, anggota-anggota EJK yang ada, Tuhan beri mereka hikmat, dan kami percaya hikmat daripada Allah Roh Kudus akan menyertai mereka sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, semakin maju karena pimpinan daripada Allah sendiri. Bapa hamba berdoa, jika ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh yang jahat dan coba mengganggu pelayanan ini, dalam nama Yesus kami tolak, kami singkir semuanya. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di sekitar ini, supaya kami mendukung satu sama lain, supaya kami menjadi sebuah jemaat yang sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan, hidup dalam saling mendorong sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih kemurahan anugerah-Mu akan terus memimpin pelayanan ataupun ibadah bahasa Iban yang bermula di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami, baik berkat rohani dan jasmani yang Tuhan berikan, sehingga pada petang ini kami dapat bersama-sama sebagai tanda persekutuan kami antara satu sama lain, kami menikmati makanan yang sudah disediakan. Kami berdoa, berkatilah jemaat Tuhan, tangan-tangan yang telah menyediakan, supaya melalui apa yang kami nikmati dapat menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih akan mengeratkan persekutuan kami dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kiranya damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk.
yang kita katakan tadi, kita bergerak sebagai sebuah sesi dan kita sangat menghargai pastor-pastor yang melayani kita di sisi ibadah. Oleh itu kita ada sedikit pemberian untuk mereka dan menjemput Pengetua BM Immanuel Puan Mada untuk menyampaikan pemberian ini. Bah, ini Puan Mada dari atas. Di atas ya. Oke, kalau untuk punya pastor. Oke, pertama menjemput Pastor Jimmy. Merah deh. Kedua Pastor Pengiran. Pastor Billy dan Pastor Alex. Oke, tidak apa. Dan untuk menutup acara kita, saya menjemput Ayah Palung menutup kumpul kita yang sampai. Tuhan mereka bersama. Allah Ta'ala apa yang kami diserga lapan wanti Allah Ta'ala hidup dan beri penghidup ngai manusia badunya tau. Kami terima kasih Tuhan lapan pemanah nuan kami hari pun kepuru kami tadi nyentuh adetu kekapmu. Terima kasih apa sudah kami surai tahu bekani jakut Allah ribu kudus nuan debai hamba nuan kami tadi awaknya hidup sampai bak dalam hati kami hidup lama bak dalam hati dia kami ngira rungjen kami ngalian Tuhan. Terima kasih apa bekerja mega terus ke bak gempuruk kami ban bak menolawas tahu awak Tuhan ngiring kami kenapa dari Tuhan apa yang terjadi kami berdaung lala ni nyalain ngalian Tuhan. Kami minta sama perlindungan Tuhan. Nuan di muka tiru dia genap itu kami ban pemenal waspada. Awak kami bisi hati rindu datai nuan. Niga nuan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih apa untuk sampai kami minta semua tahu bak nala dalam nama Tuhan Yesus Kristus di pun hidup kami Indonesia. Terima kasih apa? Terima kasih Roh Pembenar Ngauro Kudus Nuan di semua kami. Haleluya. Amin. Oke, semua kita dijemput naik untuk jamuan ke atas. Dipersilakan.